Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Amma ba'd, jazakallahu khair Ustaz Walid, juga seluruh muhsinin, muhsinat, waqifin, waqifat, indah sekali berkumpul di ruang-ruang ihsan. Di ruang-ruang ihsan, di mana kita ini dikumpulkan Allah, bukan sebuah kebetulan. Tidak semua orang mampu memasuki ruang yang sangat istimewa ini, yaitu ruang ihsan. Kita bersyukur kita sudah dari bulan Rajab gitu ya. Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan, bulan mulia. Syawal sudah kita lewati, sekarang sudah masuk Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, kurang lebih sebulan lagi kita akan memasuki hari Idul Adha gitu ya. Jamaah Indonesia juga sudah bergerak ke Madinah, kemudian Madinah sebagian sudah bergerak ke Mekah untuk bersiap melaksanakan ibadah besar, yaitu ibadah haji. Kemudian juga kita akan di depan mata kita akan ada 10 hari yang paling istimewa yang Allah berikan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang puncak kebesarannya adalah tanggal 10, 1 sampai 10. Yang tanggal 10 itu adalah hari Idul Qurban atau hari Idul Adha. Kemudian nanti disambung dengan hari Tasyrik tanggal 13 sampai tanggal 13, 11, 12, 13. Artinya kita bersyukur pada Allah bahwa kita hidup ini dipandu syariat. Kemudian kita itu tahu bahwa hari-hari yang ada hari ini dan yang akan datang itu seperti apa, sehingga karena kita diberitahu syariat itu, maka kita sudah menyiapkan diri sebaik mungkin. Termasuk hari ini kita akan membahas fasholli li rabbika wanhar. Ini pembahasan yang dahsyat luar biasa, ya kan? Sebelum masuk ke ayat itu, para ulama terbiasa kalau di dalam ilmu tafsir itu membahas ayat itu dengan maudhu' as-surah. Jadi tema surat. Jadi tidak langsung serta-merta kalau kita ingin dalam. Mengapa begitu? Karena Islam, karena Al-Quran ini, itu Allah turunkan sebagai kalamnya, itu sangat terstruktur rapi. Jadi tidak ada yang acak-acakan, tidak ada yang saling berbenturan. Dan sudah diuji, bahkan oleh musuh Islam yang tidak suka Islam. Dan nyata bahwa Quran itu bukan ucapan manusia. Bahkan bukan buatan Nabi Muhammad. Karena strukturnya saja, kalau bicara struktur itu jelas di luar nalar manusia. Para ahli, para filosof, para ilmuwan itu sudah lahir di setiap zaman, ya kan? Orang-orang brilian, orang-orang super genius hadir setiap zaman. Tapi mereka, semua yang mereka lakukan, baik itu adalah para ulama Islam atau itu adalah mereka yang sangat benci dengan Islam, apapun yang mereka lakukan itu menambahi cahaya Al-Quran. Bahkan ada orang yang mendukung, ada orang yang membenci Al-Quran, itu semua ternyata menambahi cahaya Al-Quran. Maka dari itu kita lihat yuk, fasholli li rabbika wanhar, ini kan suratnya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada sebelum masuk ke tema surat. Ya sebelum itu gini. Di Al-Quran itu ada surat-surat pendek. Ini kalau kita jadikan tebakan boleh juga nih buat para muhsin. Terus chat. Nanti. Ada 3 surat di dalam Quran itu yang pendek-pendek. Paling pendek. Ya, yang paling pendek. Gini, saya kasih dulu strukturnya. Quran itu begini.
Quran itu ada yang disebut dengan mutawalat. Al-mutawalat itu surat-surat panjang. Dari Al-Baqarah tulis Al-Baqarah terus ya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Ini surat-surat panjang nih. Surat panjang. Kemudian nanti ada surat-surat Quran yang disebut dengan surat Al-Mi'in. Al-Mi'in itu surat-surat yang ayatnya itu jumlahnya kisaran 100. Nah itu banyak tuh. Setelahnya itu ayat kisaran 100 nanti. Ya 100 sekian, kisaran 100. Dan yang spesial turun hanya kepada Nabi Muhammad dan karakter itu tidak turun di nabi-nabi sebelumnya adalah surat-surat mufassal. Nah, surat-surat mufassal kalau para ulama menjelaskan kata mufassal itu artinya kan pemisah atau yang dipisah. Kenapa disebut surat yang dipisah? Karena saking banyaknya pemisah. Itu artinya surat-surat pendek. Para ulama menyebutkan surat-surat mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas akhir. Itu mufassal. Itu surat-surat pendek tuh. Jadi kalau kita buka Quran dari depan, panjang, sedang, pendek. Itu strukturnya aja menarik. Di dalam surat-surat pendek itu, di dalam surat-surat mufassal itu, ada surat yang paling pendek. Gitu. Di dalam surat-surat pendek ada surat paling pendek. Surat paling pendek itu ada 3. Ada 3. Satu apa? Al-Ikhlas masih panjang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih panjang. Apa Ustaz? Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berapa ayat? Berapa ayat? 3 ayat. Apa lagi? Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berapa ayat? 3 ayat. Satu lagi. Hah? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Berapa ayat? 3 ayat. Menariknya, surat-surat pendek, surat-surat paling pendek dalam Quran itu ada 3 dan masing-masing ayatnya 3. Masing-masing ayatnya 3. Nah, yang kita akan bahas ini itu salah satunya. Sudah begitu sebenarnya kita hanya akan membahas tentang ayat yang kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Tapi para ulama menjelaskan bahwa walau dia pendek, walau dia sangat pendek, karena ini Quran, itu ternyata faidah ilmunya itu sangat amat banyak. Sangat amat banyak. Para ulama banyak menulis tentang surat Al-Kautsar yang kita bahas ini. Itu pembahasannya panjang. Mengapa? Karena ini Al-Quran. Jadi kalau dibilang pendek, itu hanya bacaannya. Tetapi pelajarannya panjang sekali. Nah, itu suasananya, ya, suasana tentang posisi Al-Kautsar terhadap surat-surat lain. Kemudian para ulama itu selalu menjelaskan namanya ilmu munasabah. Apa hubungan antara surat ini dengan surat sebelumnya, juga dengan surat setelahnya. Saya tidak akan bahas banyak, supaya kita tahu temanya Al-Kautsar itu apa sebenarnya. Sebelum Al-Kautsar surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu kita tahu apa bunyinya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi ini
sudah dia kerjaannya bentak-bentak anak yatim, tidak mengajak orang memberi makan, kemudian fawailul lil musallin, celaka juga sholatnya lalai, ya kan? Artinya lalai tidak menjalankan sholat, mereka mengabaikan sholat. Alladzina hum fi salatihim, alladzina hum an salatihim sahun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun, riya, wa yamna'un al-ma'un, artinya dia menghalangi orang lain. Jadi pelit banget. Jadi orang lain cuma minjem barang, itu aja nggak dikasih. Minjem aja nggak dikasih. Paham ya? Jadi surat Al-Ma'un tuh suasananya itu suasana pujian atau dimarahi Allah? Dimarahi Allah. Paham ya? Suasananya dimarahi Allah. Surat Al-Ma'un. Setelah semua tadi wa yamna'un al-ma'un, kemudian masuk tiba-tiba inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad memberimu sangat banyak kenikmatan. Para ulama mengatakan ada banyak pembahasan bahwa Al-Kautsar dengan Al-Ma'un itu kesamaannya itu kesamaan yang bertolak belakang. Jadi munasabahnya itu munasabah yang bertolak belakang. Bertolak belakang. Umpamanya ini contoh saja ya, karena nggak perlu dibahas panjang di sini. Contoh umpamanya ketika Allah memberikan banyak sekali kenikmatan buat Nabi Muhammad SAW, Al-Kautsar. Di surat Al-Ma'un itu bahkan penutup ayatnya wa yamna'unal ma'un, bahwa mereka itu cuma dipinjemi barang aja nggak ngasih. Padahal minjem itu pasti balik, lihat. Bukan diminta loh, tapi dipinjam, bukan diminta. Ah, itu pelit, Masya Allah. Ada orang-orang yang emang nggak bisa dipinjami barangnya. Pelit banget itu. Maka setelah itu Allah berikan satu contoh langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh kalau memberi itu tidak usah dikembalikan. Sebagai sebuah pelajaran buat siapapun, dan itulah mengapa nanti Nabi Muhammad diminta untuk berbuat baik. Kenapa? Allah itu memberi, gak usah dikembalikan. Bahkan Allah berikan untuk kau miliki, bukan dipinjemin. Karena nanti kita bahas kata inna a'tayna, kata a'ta itu memberi untuk dimiliki. Sementara manusia itu, sebagian orang itu, Masya Allah, pelitnya minta ampun. Wong barang cuma dipinjem aja nggak dikasih. Allah ingin berikan contoh bahwa Allah itu memberi dan bahkan tidak diminta lagi untuk dimiliki. Kalau di dalam surat Al-Ma'un itu celakalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai. Yang lalai dalam urusan sholatnya. Di dalam surat Al-Kautsar, Nabi Muhammad diminta untuk sholat. Sholat yang benar Muhammad. Fasalli li rabbik. Sholat untuk Rabbmu. Kalau di Al-Ma'un, Allah mencacat orang-orang yang riya. Orang yang riya beribadah bukan karena Allah. Di Al-Kautsar Allah mengatakan fasalli li rabbik. Li rabbik itu untuk Allah saja. Jangan riya, untuk Allah Muhammad. Kalau di Al-Ma'un itu pembahasannya orang-orang pelit, ngasih makan enggak. Anak yatim malah dibentak-bentak, ya kan? Dipinjemi barang aja enggak ngasih. Ya, di Al-Kautsar Allah minta wanhar. Ya, potong unta Muhammad. Bagi-bagi ke orang. Gitu ya, biar dinikmati oleh orang-orang itu. Jadi itu bisa kita bayangkan. Jadi itu Allah SWT ingin memberikan pelajaran tentang mereka-mereka yang terhadap harta itu pelitnya luar biasa. Dengan cara ini. Dengan cara surat Al-Kautsar. Ya. Jadi inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainakal kautsar. Memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kebaikan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan
menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu itulah yang terputus. Nah ini, dari ayat ini para ulama mengatakan sebenarnya Al-Kautsar itu ada cuma 3 ayat, tetapi 3 ayat ini tiga-tiganya punya tema sendiri-sendiri. Tapi kalau mau dibuat besarnya, bahwa Al-Kautsar itu sesungguhnya adalah surat hiburan buat Nabi SAW. Hiburan buat Nabi, ya, hiburan buat Nabi, dan kemudian karena ini dihibur, Nabi diminta bersyukur. Jadi kalau Allah sudah menghibur, maka bersyukur. Itu suasana Al-Kautsar. Dan nanti pembahasan tentang berkorban, wanhar itu ada di dalam konteks hiburan dan syukur. Ya, jadi korban itu adalah sesungguhnya merupakan bentuk syukur kita kepada Allah karena kita itu dalam hidup dihibur oleh Allah. Banyak kesulitan kita, banyak kesedihan kita, banyak kita ditolong oleh Allah karena kita dientaskan dari kesulitan, dari kesedihan, kita kegundahan itu dihilangkan dari hidup kita. Kemudian ayo syukur. Gimana cara syukur? Fasholli lirabbika wanhar. Jadi korban itu salah satu cara kita, ya salah satu cara terbaik untuk bersyukur pada Allah karena Allah sudah memberikan kita banyak hiburan di hidup ini. Nah gitu. Sholat sama korban itu Sholat berarti sama korban. bentuk aplikasi syukur level tinggi dong. Level tinggi sekali. Level tinggi sekali. Nah sekarang coba kita lihat ya dari mulai ayat yang pertama itu. Jadi ketika Allah berfirman inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu al-kautsar. Itu kalau dilihat dari sababun nuzul, sebab turunnya ayat itu sebenarnya ada beberapa riwayat. Makanya para ulama itu ini termasuk surat yang ulama berbeda pendapat apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Al-Kautsar ini surat yang ulama beda pendapat. Ini turunnya sebelum Nabi hijrah atau setelah Nabi hijrah. Ini Al-Kautsar. Mengapa? Karena ada 2 riwayat yang membuat ulama beda pendapat. Gitu. Kalau yang pertama peristiwa meninggalnya Qasim. Ya kan? Putra Nabi SAW. Berarti Ibrahim itu. Ya, yang Qasim itu meninggal di Mekah. Ya. Maka surat ini berarti surat Makkiyah. Tapi ternyata ada riwayat lain yang diriwayatkan bahkan oleh Anas bin Malik tentang dialognya orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi. Dan Ka'ab bin Ashraf bahkan, pemimpin Yahudi Bani Nadir. Yang orang-orang Quraisy itu bertanya ke Ka'ab bin Ashraf, siapakah yang benar di antara kami? Apakah kami orang-orang Quraisy atau orang yang sudah terputus nasabnya itu? Dari Muhammad SAW. Si pemimpin Yahudi ini mengatakan kebenaran ada pada kalian. Nah kalau itu diriwayatkan Anas bin Malik, itu Anas itu baru ketemu Nabi di Madinah. Iya. Itulah kenapa ulama mengatakan ini Madaniyah. Nah, ini kenapa ulama beda pendapat? Ini surat sebenarnya turunnya kapan? Tapi apapun, yang pasti bahwa kisah tentang meninggalnya putra Nabi SAW itu, terutama ini kan putra laki-laki, ya. Dan kalau kita tahu bahwa Arab itu sangat berlebih mencintai anak laki-laki, ya. Sampai akhirnya korbannya anak perempuan, ya. Itu tentu tidak benar. Semua punya tempatnya. Tapi memang di dalam Islam nasab itu memang jalur laki-laki. Sehingga ketika anak laki-laki Nabi Muhammad meninggal waktu usia kecil, Qasim meninggal kecil, Abdullah meninggal kecil. Nanti di Madinah Nabi punya Ibrahim juga meninggal bahkan sebelum selesai susuannya. Itu orang-orang Quraisy itu senang. Kafir Quraisy itu senang. Kenapa senang? Mereka menyebutnya ini abtar. Terputus. Ya, ini orang yang putus, mabtur. Kenapa? Karena logika mereka adalah
Di Arab itu ada satu syair ungkapan. Mereka mengatakan abnauna abna'u abna'ina. Gitu. Anak-anak kita itu adalah bahkan anak dari anak-anak kita yang laki-laki. Jadi artinya kalau kita punya cucu, tapi dari jalur laki-laki, dari jalur anak kita yang laki-laki, itu anak kita. Gitu kan, umpamanya Walid punya anak namanya Kok. Kok punya anak laki-laki. Maka itulah anaknya Walid. Gitu. Bahkan sampai ke sana sebutnya anak siapa? Anak Kok bin Walid. Kan begitu. Tapi masalahnya, kata orang Arab, masalahnya adalah anak perempuan. Mereka mengatakan bahwa kalau anak perempuan itu masalahnya, anak mereka itu karena dia ini nikah dengan orang asing. Sehingga nanti kalau ada anak perempuan kita punya anak, itu binnya nggak lari ke antum, kan gitu ya. Binnya lari ke suaminya. Suaminya itu orang lain. Gitu. Nah itu yang disampaikan oleh mereka. Sehingga ketika Nabi Muhammad anak laki-lakinya meninggal, mereka bilang Muhammad selesai sudah, nggak ada lagi nyebut-nyebut Muhammad. Kan nggak ada yang matan bin ke Nabi Muhammad, nggak ada. Ini juga kemukjizatan. Kemudian ternyata Nabi Muhammad SAW bahkan nama beliau diabadikan oleh keturunan beliau hari ini. Itu diabadikan di seluruh dunia. Jadi bahkan tetap saja ternyata nasab Nabi Muhammad itu terjaga. Bahkan menjadi nasab mulia. Nasabnya para asyraf. Dan itu yang kemudian kita bahkan diminta untuk memberikan penghormatan kepada nasab Nabi SAW. Nah ini adalah bagian dari hiburan Nabi. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad itu dapat surat ini. Dapat surat ini itu sebelum Nabi Muhammad tahu bahwa beliau diejek. Siap-siap jadi Ustaz. Ya, jadi begitu Nabi sudah diberitahu inna syani'aka huwal abtar, kan sebenarnya dia rangkaian dari tema Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar, orang yang sangat membencimu itulah yang sebenarnya terputus. Kalau konteksnya konteks Al-Kautsar kan bayangannya hanya ini bagian dari kebaikan yang Allah berikan. Ya, bahwa siapapun yang membenci saya, justru yang putus adalah mereka, bukan saya, gitu ya. Disebutkan bahwa Nabi mendapatkan surat ini itu sebelum Nabi tahu bahwa Nabi di luar sana diejek. Itu juga kenikmatan besar. Iya, betul. Kenikmatan besar. Kita sudah punya solusi sebelum punya masalah. Iya, betul. Jadi begitu kita punya masalah, kita bilang, oh itu toh masalahnya. Gitu. Saya udah punya solusinya. Dan itu hikmah tuh. Hikmah besar. Itu terjadi juga pada istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Yang hadisul ifki. Hadisul ifki. Karena kita tahu Aisyah sakit. Ya, sepulang jihad bersama Nabi itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sakit. Sakit lumayan lama. Di penghujung sakitnya baru beliau dengar. Karena beliau nggak keluar rumah. Jadi nggak tahu di luar itu ada apa pembicaraan. Beliau tahu bahwa beliau dibicarakan dengan buruk oleh orang-orang munafik itu. Dituduh itu setelah beliau sudah mau sembuh. Itu kenikmatan besar. Betul. Bayangkan kalau beliau tahu di awal sakit. Kayak apa ngedropnya? Nambah sakit. Betul. Maka itulah pelajaran mahal tuh. Sehingga saya sering bilang hidup tuh nggak usah kepo-kepo amat. Biasa aja gitu. Hidup tuh jangan semua hal ingin kita ketahui. Apa yang memang bukan urusan kita, itulah yang Allah sampaikan, itu yang Rasul sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukti keislaman baik seseorang itu adalah dia meninggalkan ma la ya'ni. Ma la ya'ni itu selain tidak manfaat, itu yang bukan urusan kita. Gak ada urusannya. Saya kenapa harus tahu semua hal? Ya kan? Toh kalau kita tahu, ternyata kita nggak siap juga gitu kan? Sakit juga kita ujungnya. Ya kan? Kita kadang-kadang kita sampai kita itu lupa bahwa tajassus itu dosa. Tajassus itu mencari-cari kesalahan orang. Kita coba cari yang berhubungan dengan kita. Tajassus itu dosa. Maka dari itu ini juga luar biasa ya, para ulama. Saya dengarkan beberapa kali ceramah dari beberapa ulama itu. Contoh.
Istri yang mencoba mengetahui HP suaminya isinya itu tajassus. Ya, ya. Kalau suami tidak izinkan itu namanya tajassus. Begitu juga sebaliknya. Suami ingin mengetahui itu tajassus. Nah, hari ini atas nama keterbukaan, ya kan? Kemudian itu dilakukan. Sekarang gini nih, di yang hadir ini kan ada para ayah nih, para suami. Tanya aja para suami, senang nggak di HP-nya dicek sama istrinya? Nggak senang. Coba aja. Kalau ada yang bilang senang, kalau mau angkat tangan itu. Bukan masalah isinya apa, tapi masalah kehormatan seorang pemimpin. Paham tidak? Kehormatan seorang pemimpin. Sehingga para ulama hari ini, saya dengarkan beberapa ceramah, ada yang nanya, wahai Syekh, gimana kalau seorang istri itu dia membuka-buka HP suaminya karena ingin mengecek-ngecek. Kata beliau tajassus, dan itu dosa besar. Jadi, mohon maaf ya, kita ini melakukan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan hidup kita. Ya kan? Kita mencari kesalahan orang. Toh kalau ternyata kita temui, nggak siap juga kita. Akhirnya stres juga. Tambah sakit. Ya, sudah sakit, ternyata dia hanya salah menafsirkan. Coba, kan kasihan. Kasihan sekali. Indah itu hidup dalam naungan Islam. Semua ada aturannya. Ya, jadi ini pelajaran tentang ketika terkadang Allah itu saking baiknya sama kita. Itu kita sudah dikasih solusi sebelum masalah kita dengar. Indah sekali. Ya, sebelum masalah kita dapat, kita udah punya solusi. Nah, ini termasuk jadi kesempurnaan surat Al-Kautsar sebagai surat kenikmatan dan hiburan buat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah, kau Muhammad, aku beri solusi sebelum kau dengar masalahmu. Masalah yang akan menimpa dirimu. Yaitu, kamu di luar sana dibicarakan orang dengan jelek bahwa kamu adalah orang-orang yang kamu adalah orang yang terputus karena anak laki-lakimu meninggal semuanya. Oke, itu berhubungan dengan sebab turunnya ayat ini. Nah, karena suasana kenikmatan nih, maka kalimat inna a'tainakal kautsar, ya kita di dalam bahasa Arab Allah menyampaikan memulai dengan kata inna yang menunjukkan sungguhnya kami. Ya, kata inna kalau ini kan panjang, inna dan na gitu, jadi inna itu. Inna itu sebuah kata yang menunjukkan penguatan. Ya, penekanan itu. Penekanan, at-taukid, yang menunjukkan bahwa ini sebuah kepastian. Sudah kepastian, kemudian Allah menggunakan dhamir nahnu. Kami. Kalau diperhatikan di dalam Quran, ini gaya Quran bertutur. Allah terkadang menyebut dirinya ana, terkadang menyebut dirinya nahnu. Ana artinya saya, nahnu artinya kami. Tentu kami artinya bukan banyak. Karena kita sebagai manusia pun suka bicara kami. Suka bicara kami, gitu kan? Terutama para pemimpin besar. Kalau para pemimpin dia akan bilang kami, padahal dia aja pemimpinnya itu. Kami memutuskan. Padahal bisa jadi. Nah, ada banyak tafsir tentang kata kami dalam Quran. Tapi salah satunya. Kata kami yang berhubungan dengan Allah itu sering digunakan oleh ayat untuk menunjukkan bahwa setelah kata kami yang itu untuk Allah adalah sebuah fi'lullah yang besar. Jadi fi'il itu kan pekerjaan. Gitu ya. Jadi Allah melakukan sesuatu yang besar. Contoh. Apa contohnya? Contohnya apa? Yang menggunakan kata kami untuk Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan. Itu fi'il, kata kerja. Kami yang menurunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Ini besar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Besar. Kami yang menurunkan. Ya, Al-Quran ini di Lailatul Qadar. Jadi kami begitu. Beda dengan ana. Gitu. Para ulama mengatakan ana dalam Quran itu Allah ingin menunjukkan zat dirinya. Bukan pekerjaan yang besarnya, tapi tentang zat dirinya. Ya.
Ada banyak ayat dalam Quran tentang kata saya dalam Al-Quran Al-Karim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya inilah aku. Gitu. Jadi menunjukkan dirinya. Yang tidak ilah kecuali aku. Nah, itu menunjukkan. Tapi kalau inna, itu artinya setelah inna ini, sebagaimana surat Al-Kautsar, Allah akan melakukan satu aktivitas yang besar. Jadi Allah mengerjakan sesuatu yang sangat besar. Tidak mungkin kecil. Maka inna a'tainaka, tadi sudah saya katakan kata a'ta itu yang pertama di sini mengapa tidak, para ulama membahas begini, mengapa Allah tidak menggunakan ata atau ita, ata wa atal mala ala hubbi, ata atau ita izzaka, ita itu memberi juga a'ta memberi, ita itu juga memberi. Dan di Quran ada banyak pembahasan di sini. Kenapa tidak menggunakan kata ita? Ya, kenapa tidak inna atainakal kautsar, tapi a'tainakal kautsar? Pilihan kata Quran itu mesti mujizat. Ada banyak pembahasan, cuma saya sampaikan dua saja. Yang pertama, kata ita, ita itu Allah menghadirkan. Sekarang kamu boleh sekarang kamu bisa memilikinya atau tidak memilikinya. Pokoknya Allah hadirkan. Tapi kalau a'ta itu Allah hadirkan dan pasti kau yang akan miliki. Jadi sesuatu yang dihadirkan oleh Allah untuk dimiliki oleh orang yang diberi, itu a'ta. Itu satu. Yang kedua, kata ita itu, kalaupun kamu memiliki sekarang, kapan-kapan Allah cabut. Beda dengan a'ta. Kalau a'ta, Allah beri dan Allah nggak akan cabut. Itu a'ta. Contoh ayat tentang ita, umpamanya ini dua penting. Allah berfirman tentang hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah. Nah, memberi di situ tidak menggunakan kata a'ta, tapi menggunakan kata yu'ti, al-ita. Itu artinya hikmah yang ada pada dirimu itu bisa hilang loh. Dengan maksiat umpamanya segala macam, makanya jangan maksiat. Bisa hilang loh hikmah. Sekarang kok Masya Allah, orang punya ilmu, punya hikmah. Ya, perbuatanmu, ucapanmu, apa aja yang kau ucapkan, apa saja keputusanmu itu benar. Orang hidup kayak gitu kan enak. Ya kan? Itu bisa hilang dari dirimu karena menggunakan kata yu'ti. Maka dari itu kalimatnya yu'til hikmata may yasha. Siapa yang dikehendaki. Nah, satu lagi, ini lagi rame nih. Allah SWT menyebut tentang kerajaan, tentang kekuasaan. Apa ayatnya, Zat? Sambil hari ini kita tahu. Allah yu'ti mulkahu may yasha, itu salah satunya. Allahu yu'ti mulkahu. Allah memberikan kerajaannya pada siapa yang dikehendaki. Oke. Itu artinya kalau babnya kekuasaan, penguasa itu jangan angkuh. Karena kekuasaanmu pasti hilang. Sekarang Allah kasih. Tapi Allah punya hak untuk mencabut. Itulah mengapa Allah tidak menggunakan kata a'ta, tapi menggunakan kata ita. Pemberian tetapi kapan-kapan Allah cabut. Ya kan? Bahkan di ayat yang lebih jelas dari itu. Lebih jelas itu tentang bagaimana Allah itu memberi dan mencabut kekuasaan. Apa ayatnya? Hah? Oke, ada lagi yang lain. Apa ayatnya? Apa? Terus? Oke. Ketika bicara tentang tadi, tentang kekuasaan itu, Allah itu mencabut kekuasaan pada siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki.
Itulah ngapa tema tentang kekuasaan di dalam Quran itu menggunakan kata ita. Dan tapi di dalam Al-Kautsar ini pemberian Allah pada Nabi Muhammad itu menggunakan kata ato, bukan ita tapi ato. Itu adalah pemberian, kepemilikan diserahkan padanya dan tidak akan Allah cabut. Itu ato. Maka inna a'tainaka itu yang mengapa ulama membahas mengapa tidak menggunakan kata ita. Nah, inna a'tainaka al-kautsar, sungguh kami memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Kata ato itu kalau di dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Ya. Itu kata kerja bentuk lampau. Sesungguhnya kami telah. Itu telah. Padahal Al-Kautsarnya bukan. Kalau Al-Kautsar ini artinya di dalam tafsir ulama menggunakan tafsir dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Iya, iya. Kalau artinya adalah sungai di surga, lah Ya, itu belum. Belum. Mengapa Allah menggunakan telah kami berikan? Kan belum Nabi terima. Ya. Masih nanti gitu. Ya. Ada dua jawaban juga, mari. Saya malam Ramadan kemarin, malam i'tikaf. Ya. Masya Allah. Jazakallahu khair, ini orang baik ini, muhsinin kita juga. Malam 27 saya ditelepon salah satu muhsinin kita. Saat Budi ini malam 27 saya berikan uang untuk wakaf pembangunan di Madrasah Al-Fatih sebagaimana sudah saya berikan sebelumnya. Ya. Saya nggak tahu apakah angkanya sama, Ya. gitu ya. Beliau berikan angka yang besar. Tapi malam 27 ini saya nyatakan saya sudah berikan untuk Madrasah pembangunan Madrasah Al-Fatih. Ya. Tapi barangnya belum nyampe. Tapi barang belum nyampe sampai duduk saya sekarang ini. Iya, mengapa? Karena beliau bilang nanti saya serahkan ketika saya ketemu Ustaz Budi. Iya, iya. Karena saya berjanji dengan beliau. Sampai sekarang belum ketemu. Dari sejak malam 27 Ramadan. Oh, itu maksudnya pasti itu berarti. Pasti. Jadi kalau saya ditanya Walid, Ustaz Budi, beliau ngasih uang. Sudah, kasih uang. Enggak. Cuma barang belum sampai. Iya, iya. Paham teman-teman ya? Untuk menunjukkan bahwa itu sebuah kepastian. Iya. Sehingga menggunakan fi'il madhi. Karena fi'il madhi itu menunjukkan sebuah pekerjaan yang sudah dikerjakan, artinya sudah kejadian, berarti sudah lewat. Dan pasti sudah terjadi. Beda dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Namanya akan tuh mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Kalau ini sudah terjadi. Itu menunjukkan bahwa, itu para ulama mengatakan litahqiq. Jadi untuk menunjukkan bahwa pasti Al-Kautsar itu akan Allah berikan pada Nabi Muhammad, cuma barangnya nanti. Ketemu nanti. Itu satu. Yang kedua, kata a'ta juga untuk Nabi Muhammad juga ada di surat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha. Apa ayatnya bunyinya apa? A'ta. Ad-Duha kok, Ad-Duha. Harus dirunutin. Masa dibaca dari awal ya kan? Ad-Duha wal laili idza saja. Apa ayatnya? Waduh, ini salah. Wadduha wal laili idza saja mawaddaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika. Wala sawfa yu'tika. Di situ menggunakan kata ato, bukan ita. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Allah akan. Di situ akan. Belum berarti? Nah, makanya kata yu'ti itu fi'il mudhari, menunjukkan bahwa itu nanti. Nah, kalau ad-duha Allah katakan nanti Muhammad, Allah akan memberimu pemberian, pokoknya kamu dikasih sampai kamu ridho. Ini sebelum masuk Al-Kautsar, ini juga pelajaran mahal. Ini Masya Allah ya, ulama itu kalau menyampaikan kalimat. Jadi saya pernah baca satu tulisan kah apa gitu ya, saya lupa. Itu bunyinya begini. Jadi ini untuk menunjukkan rendahnya peradaban hari ini. Hari ini orang nyari dunia. Nyari dunia itu, dia nyari dunia saja. Bahkan mereka tidak peduli, kalaupun dia tidak bahagia. Contoh. Orang habis-habisan kerja. Nyari uang. Pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi. Begitu dihabiskan umurnya sampai dia tidak peduli kesehatannya. Saking sibuknya, pokoknya makan enggak, pokoknya
berantakanlah, olahraga hampir nggak pernah, dan segala macam, sampai kesehatannya menurun. Nanti di usia tertentu, belum terlalu tua juga, dia sakit. Begitu sakit, uang yang dia kumpulkan dipakai buat biaya berobat, habis lagi. Jadi orang tuh hari ini mencari uang itu bahkan sambil menyiksa dirinya. Dari awal sampai akhir. Kapan bahagia? Nggak ada bahagianya, karena habis tua. Begitu tua sudah tua, sakit-sakitan, wassalam sudah. Duit mungkin masih ada, mungkin udah habis. Nah, level di atas sedikit orang-orang agak sadar. Ini agak sadar. Agak sadar tapi masih salah. Orang habis-habisan nyari dunia itu untuk bahagia. Ya kan? Dan itu dalam Islam juga ada bahasan itu. Bahwa makanya buat muslimin dan para ulama kita mencontohkan, bahkan mereka di penjara itu mereka masih menunjukkan saya bahagia. Jadi nggak penting, saya mau di mana saya bahagia. Gitu. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala banyak ketika di penjara kan beliau mengatakan itu. Beliau mengatakan madza yaf'aluna bi'a'dha'i. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan terhadap fisik saya ini? Insajanuni fa khulwah. Kalau mereka penjarakan saya, lah ini khulwat. Ini kesempatan saya berdua dengan Allah. Itu. Wa in taraduni farihla. Kalau mereka usir saya dari negeri ini, jalan-jalan. Wa in qataluni fasyahada. Kalaupun mereka bunuh saya syahid. Gitu. Jadi orang beriman itu hidupnya di penjara saja tenang gitu. Kenapa? Karena muslimin tahu bahagia itu tidak di harta. Tapi ada di hati. Karena itulah muslimin itu kalau nyari harta tidak sama dengan mereka. Mereka juga ngejar bahagia. Nyari harta, makanya habis itu dia jalan-jalan. Belanja. Itu mencoba bahagia. Ternyata nggak bahagia juga. Karena ternyata yang mereka penuhi fisik. Bukan hati. Muslimin mau punya uang banyak. Mau sedang-sedang saja. Mau tidak punya uang. Mau sehat, mau sakit, mau bebas, mau di penjara, mau apapun. Karena hati mereka berikan asupannya, mereka bahagia. Jadi kalau ada orang muslim punya harta banyak, gitu kan? Kemudian karena dia tahu dia selalu memberikan ruang asupan yang tinggi, gizi tinggi buat hatinya kan, maka dia bahagia. Tapi level ini juga belum tinggi. Lihat ya, betapa rendahnya peradaban hari ini. Ini pelajaran hidup kita. Level yang paling tinggi adalah wala saufa yu'tika rabbuka sampai Allah ridho ya. Fatardo. Pemberian yang Allah berikan di kehidupan Nabi Muhammad itu level tertingginya bukan bahagia, tapi ridho. Itu ridho, bukan bahagia, tapi ridho. Itu level paling tinggi orang kalau mendapat sehat, bahagia, punya anak, punya istri, punya harta banyak, apa saja dia bisa lakukan di bumi ini. Maka level tertingginya bukan bahagia. Level tertingginya sampai kamu ridho. Ridho pada Allah yang memberi. Ridho pada syariat ini. Ridho pada agama ini. Ridho dengan apapun yang Allah perintahkan pada kita. Ridho di hidup ini. Ridho. Menghadap Allah dalam keadaan hati ridho. Makanya ada tadi, ada tulisan mengatakan, Allah tidak mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatas'ad. Supaya kamu bahagia. Bukan. Allah kasih bukan supaya kamu bahagia. Tapi supaya kamu ridho. Itu level. Ini nggak nyampe kong. Nggak akan nyampe. Yang begini-begini nggak akan nyampe orang-orang. Karena mereka untuk nyari bahagia aja belum bisa. Apalagi level ridho. Jadi kita tidak bisa bayangkan betapa indahnya hidup Nabi Muhammad SAW itu. Ya kan? Kita nyari uang tuh hanya untuk bahagia. Itu udah kita pikir udah level paling benar. Ternyata bukan. Karena ayat tidak mengatakan supaya kau mau bahagia wahai Muhammad, enggak. Tapi supaya kau ridho. Nah di ayat itu yang ad-duha itu menggunakan kata yu'ti. Wala sawfa yu'tika. Enggak kata a'ta. Tapi dia untuk nanti. Karena nanti Allah akan memberimu wahai Muhammad. Sampai kau ridho. Nah ad-duha, kalau ad-duha itu termasuk surat yang turun di awal. Karena ini peristiwanya Nabi Muhammad SAW itu beliau dihina oleh kafir Quraisy. Gara-garanya wahyu terputus. Wahyu terputus itu kan masih awal sekali setelah Iqra itu. Setelah Iqra itu. Sama-sama terputus ya.
Sama-sama terputus. Sama, gaya mereka kalau mencaci maki terputus. Ini terputus wahyu. Makanya di depan Allah katakan wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Allah enggak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Enggak ada masalah. Ini bukan putus tuh gara-gara karena mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan tuh Muhammad enggak terima wahyu lagi. Udah ditinggalin sama Tuhannya. Itu kalimat mereka. Kata Allah enggak ada Muhammad. Tuhanmu tidak meninggalkan. Nah, itu artinya awal surat-surat yang termasuk surat yang awal Allah kasih janji nanti Muhammad. Nanti itu bisa dunia bisa akhirat. Nah, surat Al-Kautsar kalau ada ulama yang mengatakan dia turun di Mekah, itu bukan di awal Mekah. Itu satu. Apalagi kalau ada yang mengatakan dia turun di Madinah. Iya. Maka di depan Allah janjikan nanti kami berikan. Di Al-Kautsar kata Allah sudah kami berikan. Iya. Paham nggak range ini ya? Di tengahnya. Jadi Al-Kautsar itu kalau dimaknai apa adanya. Al-Kautsar karena Al-Kautsar artinya adalah macam-macam artinya sebenarnya. Nanti kita bahas Al-Kautsar. Iya. Kebaikan yang banyak. Kalau maknanya adalah Al-Kautsar itu nama sungai di surga, berarti kata telah kami berikan itu seperti yang saya ceritakan muhsinin yang baik tadi itu, ya kan? Sudah kami berikan, tapi nanti barangnya. Oke. Kalau maknanya adalah kebaikan banyak secara umum, maka itu artinya sebelum surat Al-Kautsar turun, buat ingat-ingat Muhammad. Banyak banget yang sudah aku berikan kepadamu. Iya. Indah. Banyak banget. Gitu kan? Dijanjikan di Ad-Duha, begitu sampai Al-Kautsar, udah banyak aku kasih loh. Iya. Dan itu banyak sekali. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Semua nikmat itu. Ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka. Semua kenikmatan. Sudah Muhammad ya, sudah semua ya, gitu. Sudah semua. Artinya sudah sangat banyak kebaikan yang Allah berikan. Maka Abdullah bin Abbas, mufassir di umat ini, beliau mengatakan Al-Kautsar itu apa? Kata Abdullah bin Abbas, semua apapun bentuk kebaikan yang sangat banyak. Kalau sungai di surga bagaimana? Kata Abdullah bin Abbas, itu salah satunya. Itu salah satunya. Jadi itu Al-Kautsar. Ini indah ya, Zat. Gimana? Jadi nabinya sedih. Tapi cara Allah untuk memberikan hiburan untuk Nabi yang sedih itu justru suruh nginget-nginget. Kalau kata Al-Kautsar itu adalah tentang hal-hal yang pernah Nabi dapati kebaikannya. Kan ada orang sedih. Kalau bisa tambah sedih Zat, karena dia lupa. Jadi sedih itu bisa membuat lupa terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah dia dapati kalau gitu Zat. Itu. Karena masalahnya adalah ada dua masalahnya. Pertama, kita kalau nengok ke belakang itu yang gambar yang paling terang, yang paling jelas, itu adalah musibah dan kesulitan. Betul. Masalah yang kedua adalah masalah kita itu jarang mengukir keindahan di hidup kita. Iya. Sehingga kapan-kapan kita nengok ke belakang, emang jarang kelihatan tuh keindahan di hidup kita. Betul. Makanya, ayo kita lakukan keindahan di hidup kita. Agar dia menjadi kenangan yang kita perlukan untuk kita bangkit saat kita sedang sulit untuk kita tengok ke belakang. Iya. Itu indah sekali. Betul. Ya kan? Nah, kita harus lakukan itu. Keren. Iya. Makanya saya bilang, contoh gini, kita sama anak-anak muda di Madrasah Al-Fatih. Iya. Saya bilang, sudahlah. Anak-anak muda, mumpung masih muda, lakukan segala macam keindahan di hidupmu di sini. Iya. Dia nanti jadi tenaga. Ini akan jadi energimu di kemudian hari. Iya. Saat kau sudah terima tugas-tugas besar di umat ini, di keluarga, di masyarakat, di negara, di dunia hari ini, dengan semua beban yang luar biasa itu, kamu pernah punya kenangan indah loh. Kenangan indah bersama Allah. Kenangan indah bersama teman-teman, dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan dirimu sendiri, dan seterusnya. Iya. Ini makanya, ayolah lakukan keindahan-keindahan dalam hidup. Makanya lakukan ketaatan karena itu keindahan dalam hidup. Kalau kata Atta itu tadi kepemimpinan bisa diambil lagi, berarti itu bukan hanya untuk muslim. Kalau kata Atta itu berarti diberikan Allah untuk siapapun manusia. Kalau A'to itu berarti berarti hanya untuk muslim yang taat gitu kira-kira. Ya kalau
kalau di a'ta yang kalau dimiliki seutuhnya ya, di seutuhnya, dan itu kalau dalam konteks Nabi Muhammad ya yang di surat ini dengan surat Ad-Duha itu tentu ini Allah berikan kepada orang sangat mulia ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kata a'ta selalu Allah berikan kata itu dipakai untuk hanya orang-orang yang soleh? Saya belum tahu. Iya. Gitu. Tapi kalau kata ata ya umum saja. Umum kan ya. Umum saja, artinya siapapun bisa memilikinya itu. Bahwa tapi kemudian bisa Allah cabut. Allah cabut tadi yang. Ya bisa cabut. Oke. Nah, inna a'tainakal kautsar itu. Jadi satu ayat yang pendek, inna a'tainakal kautsar. Sependek itu tuh, itu tafsir kenikmatannya banyak betul. Jelas. Jadi kalau disuruh menghitung, coba deh hitung kebaikan apa saja wahai Muhammad SAW yang Allah berikan kepadamu, itu tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah hanya bantu menghitung, membantu menyebutkan sebagian. Tadi alam nasrah laka sadrak, dilapangkan hati. Ya Allah, hidup itu kalau lapang hati enak banget. Wa wada'na 'anka wizrak, dihilangkanlah kesalahanmu. Orang hidup tanpa kesalahan itu enak loh. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Allah tinggikan sebutan namamu. Jadi setiap disebut nama itu kamu mulia. Ya kan? Kan ada orang yang setiap disebut nama kita katakan laknatullah alaih. Ya kan bisa ya? Ada yang begitu kan? Kita sebut auzubillah. Orang-orang bilang, "Wah, itu orang jahat, Pak." Nabi Muhammad tidak. Setiap namanya disebut itu tinggi namanya. Wa rafa'na laka dzikrak. Begitu juga tadi alam yajidka yatima. Dulu kamu yatim Muhammad, ya kan? Dulu kamu belum mendapatkan ilmu dari Allah. Dulu kamu dalam keadaan kekurangan. Semua Allah selesaikan. Itu kenikmatan-kenikmatan. Nah, itu Al-Kautsar, kata Al-Kautsar itu tak terhitung. Dan Nabi Muhammad tahu itu. Karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau coba hitung nikmat Allah, kau nggak bisa. Tapi Allah bantu untuk menghitung. Makanya Nabi Muhammad itu diminta wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tentang nikmat Rabbmu ceritakan. Ceritakan nikmat Allah SWT itu. Jadi Nabi Muhammad itu diminta untuk menceritakan. Makanya Nabi Muhammad itu suka bercerita ke sahabatnya. Dulu aku itu suka cerita. Ya kan? Dan seterusnya. Nah, bahkan Nabi menceritakan dulu aku tuh cuma menggembala kambing yang itu upahnya hanya beberapa kirot. Kirot itu ya uang receh banget. Gitu. Jadi bercerita tentang itu semua. Ya, hidup kekurangan. Maka ketika Allah menyampaikan bahwa dulu kamu kekurangan, kemudian Allah berikan kecukupan, maka tafsir para ulama diantaranya ketika Allah nikahkan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Itu. Jadi pernikahan dengan wanita kaya. Solusi. Solusi juga. Dan terbukti wanita kaya ini luar biasa. Jadi Al-Kautsar itu makna sesungguhnya dari kata kasrah. Kasrah itu kalau secara bahasa, kasrah artinya banyak. Tapi dia kautsar. Kalau secara fi'il wazannya fau'al. Fau'al itu satu bentuk timbangan kata yang digunakan untuk menunjukkan sangat besar atau sangat banyak. Itu. Kasroh, kasir lebih di atas kasroh itu banyak, tapi kautsar itu sangat amat banyak. Enak bukan? Nah gitu, kira-kira enak dan wenak. Tambah satu lagi, wenak sekali. Wenak sekali. Nah, di depan kasih sangat wenak sekali. Oh iya. Begitu, itu fau'al. Makanya ada jauhar. Iya, fau'al itu jauhar. Jahar itu artinya menunjukkan, tapi jauhar itu sangat terlihat muncul. Jadi kautsar, inna a'tainakal kautsar itu kebaikan Allah banyak banget, sangat banyak. Nah, adapun kemudian makanya tadi Abdullah bin Abbas menyampaikan tentang sungai di surga itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang ketika saya jalan-jalan di surga, jadi kan kita tahu. Nabi Muhammad suka diperlihatkan Allah tentang surga, terutama di peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata Nabi, saya melihat ada sungai itu. Ada sungai. Nahrun fil jannah, sungai di surga. Hafatahu qibab
qibab min lu'lu'in mujawwaf. Di kanan kiri di tepi sungai itu, di tepi sungainya itu ada kubah-kubah, itu tempat bisa ditinggali, tapi terbuat dari mutiara yang dilubangi. Tahu mutiara ya? Ya. Mutiara putih itu. Indah sekali, tapi besar. Di lubang itu. Kemudian dilubangi untuk bisa tinggal di dalamnya. Ih. Dan tidak terlihat orang di dalamnya. Di dalam situ. Jangan kelihatan. Karena itu rahasia di dalam. Indah sekali. Ya. Indah sekali. Ya, susah dibayangkan. Kebayang ya? Ya. Bayangkan yang kekaruan. Ya. Kita bisa buat di sini, lihat. Ya. Nanti kita buat di sini. Jadi sungai. Iya, ya. Nah, itu tempat wisata luar biasa, itu mahal itu harganya kan. Benar. Karena ini adalah miniatur surga, gitu. Jadi itu homestay-nya Zat ya. Homestay, ya kan? Jadi itu istri-istri di situ. Iya. Nabi SAW bertanya pada Jibril, ini apa Jibril? Kemudian ternyata disampaikan bahwa ya inilah Al-Kautsar. Jadi ketika inna a'tainakal kautsar, itu kenapa di tafsir itu ulama menyampaikan nahrun fil jannah. Sungai di surga itu. Nah, sungai di surga itu bukan haud. Haud itu juga diberikan Allah pada Nabi. Yang haud itu adalah telaga. Yeah. Di mana Nabi SAW itu akan melayani kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dilayani dengan tangan mulia Nabi SAW itu di haud. Ulama ada yang menjelaskan begini. Terus berarti ada haud, ada telaga, ada sungai di surga, yaitu Kautsar. Ada yang menjelaskan bahwa air yang masuk ke dalam haud, ke dalam telaga itu berasal dari mizaban. Mizaban itu kalau kita apa lihat ya bahasa kita, mizab itu kayak talang apa? Talang air tuh. Oke. Gerojok masuk ke situ. Itu ada 2. Nah, dari mana sumber airnya? Dari Kautsar. Nah, gitu, itu ada yang menjelaskan gitu. Ya, itu Al-Kautsar. Surga itu indah. Bayang. Tentu bukan sungai di kita ya kan. Iya. Airnya juga bukan air seperti air biasa. Kerikil dan tanahnya saja aromanya wangi. Nah, itu beda. Jadi inna a'tainakal kautsar itu luar biasa. Sudah. Dengan semua penafsiran panjang tentang inna a'tainakal kautsar. Iya. Setelah itu Allah meminta, sudah ya Muhammad, begitu banyaknya ya nikmat itu. Maka ada fasholli li rabbika wanhar. Maka kalau kata itu menunjukkan terkait erat antara kalimat yang setelah dengan sebelumnya. Iya. Persis seperti contohnya surat Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Karakternya persis sama kalau ini. Jadi orang Quraisy itu Allah kasih kenikmatan berupa Ka'bah. Yang dengan Ka'bah itu menjadi pemasukan ekonomi yang tinggi buat orang-orang Quraisy. Orang datang dari manapun jualan. Jadi itu pasar, kumpulan orang itu. Dan ini menjadi negeri persinggahan. Memang Mekah sangat tandus. Tidak bisa ditanami seperti Madinah contohnya. Tetapi ini negeri lebih kaya dari Madinah. Kenapa? Karena tadi negeri persinggahan dan itu sumbernya adalah keberadaan Ka'bah. Di mana orang-orang Arab datangan kapanpun bahkan untuk dagang di sana sekalian untuk ibadah. Sejak zaman awal dulu. Makanya ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Nah, karena terkenal dengan Ka'bah dan penduduk yang Mekah itu terkenal karena Ka'bahnya, maka rihlah asyita was-saif, perjalanan dagang musim dingin, musim panas itu, mereka itu diamankan, diberikan rasa aman. Persia ngasih rasa aman. Silakan dagang di sini orang-orang Mekah. Romawi juga sama, Yaman juga sama, negeri Habasyah juga sama. Jadi artinya semakin kaya tuh. Nah, kenikmatan sebesar itu kata Allah falyabudu rabb hadzal. Maka ya ibadah dong sama yang punya Ka'bah ini. Kan gara-gara Ka'bah sebenarnya kalian terkenal, kalian jadi pasar besar di sini. Itu maksudnya. Hal yang sama, inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Nah, itu artinya di dalam pembahasan kenikmatan yang banyak dalam hidup kita, ya kan, dari belajar dari ayat ini, maka cara bersyukurnya adalah dengan sholat. Dan
kurban. Korban. Kita lihat ya bahwa kadang-kadang, ini mohon maaf ya, kadang-kadang orang itu salah cara bersyukurnya. Iya. Orang diberikan Allah harta, cara bersyukurnya apa? Saya Pak ngucap hamdalah itu sehari 1000 kali. Kalau orang punya harta, cara bersyukurnya bukan cuma itu. Iya. Uangmu keluarin. Iya. Itu cara bersyukur. Orang diberi Allah ilmu yang banyak. Cara bersyukurnya ngajar. Cara bersyukurnya memberikan ilmunya. Iya. Memberikan ilmunya. Dan seterusnya. Lihat contoh. Kita semua tahu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud apa? Raja. Iya. Bapaknya Sulaiman. Iya. Alaihissalam. Raja. Kerajaan. Dia raja. Tahu sendiri raja. Sebesar itu kenikmatannya Allah berikan pada Daud alaihissalam. Maka ketika Nabi Daud diperintahkan Allah bersyukur atas nikmat itu kalimatnya ucapkan hamdalah wahai Daud. Enggak gitu kalimatnya. I'malu ala Dawud syukra. I'malu itu artinya apa? Amal. Lakukan karya. Wahai keluarga Daud, syukra sebagai bentuk syukurmu. Ya. Jadi bentuk syukur itu nggak cukup orang ucap alhamdulillah. Bacalah 3000 kali sehari, nggak cukup. Karena kau Daud diberikan Allah kenikmatan besar sebagai raja, bentuk syukurmu adalah i'malu ala Dawud syukra. Bukan mengucap hamdalah saja. Ya. Itu syukur ya dengan lisanmu. Jadi mohon tidak salah cara bersyukurnya. Ya. Tidak salah cara bersyukurnya. Saya udah ngucap hamdalah Pak. Iya. Karena di ayat ini pun sama. Ternyata ketika inna a'tainakal kautsar, Muhammad begitu banyak ya kebaikan yang Allah berikan itu. Bentuk bersyukurnya bukan Allah katakan maka ucapkanlah hamdalah, enggak gitu. Tapi fasholli li rabbika wanhar. Muhammad sholat karena Rabbmu dan korban. Jadi justru cara bersyukur yang tepat itu adalah dengan kita melakukan amal, karya yang berhubungan dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Sekarang nikmatnya apa nih? Kalau nikmatnya tadi, Nabi Muhammad nikmatnya banyak macam-macam, ya sudah. Berarti ini cara jawaban terbaik, sholat yang baik karena Allah, kemudian korban. Itu baru kita bisa disebut orang bersyukur. Dan ini harus hati-hati. Karena Allah sendiri yang menyampaikan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rabb. Nah, maka dari itu, ini kan sesungguhnya merupakan target tertinggi gangguannya iblis. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kalau sudah aku goda ya Allah, anak manusia itu depan, belakang, kanan, kiri, maka engkau ya Allah susah menjumpai anak manusia itu pandai bersyukur. Jadi kalau orang hidupnya penuh syukur, itu udah lepas dari iblis. Iya, kebayang. Itu udah lepas dari iblis. Sehingga sebaliknya, kalau orang hidupnya penuh dengan keluh kesah, apa aja mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manua. Serba salah. Dikasih duit banyak, pelit. Enggak dikasih duit banyak oleh Allah, dia keluh kesah enggak ada habisnya. Orang-orang kayak gitu itu pasti dia tergoda, terjerat iblis. Karena iblis sudah tanda bahwa saya berhasil adalah susah orang bersyukur. Ya, nah, bentuk bersyukur yang paling jos tadi itu adalah dengan i'malu ala Dawud syukra. Berkarya. Ya. Nah, kalau kita lihat, kita renung hidup kita, ya Allah ini baik banget sama saya. Ini. Maka cara bersyukur terbaik adalah washolli li rabbika wanhar. Salat untuk Rabbmu dan korbanlah. Para ulama melebarkan. Di sini memang bunyinya salat dan korban. Tapi sesungguhnya ini bukan hanya salat dan korban, tapi ini adalah simbol dua ibadah yang berbeda. Salat itu ibadah badaniyah. Ibadah yang menggunakan fisik. Ibadah yang menggunakan fisik macam-macam. Ya, puasa kan juga pakai fisik. Ya kan?
Sholat pakai fisik, jihad pakai fisik. Haji juga ada fisiknya, betul ya? Bahkan Nabi menyebut haji buat perempuan jihad yang tidak ada perang di sana. Karena emang perlu fisik yang luar biasa kayak orang perang. Jadi ada ibadah-ibadah yang perlu fisik. Beberapa ibadah kita umpamanya kita mau kemana gitu, kita mau silaturahim, kita mau birrul walidain, orang tua kita entah di mana, itu perlu fisik kadang. Kadang perlu fisik. Ibadah-ibadah fisik. Tapi yang wanhar, yang korban itu adalah merupakan lambang simbol dari ibadah maliyah. Ibadah harta. Nah, ibadah harta bentuknya macam-macam. Menyembelih saja itu bentuknya macam-macam. Akikah menyembelih, korban menyembelih. Kalau ada orang nazar, ya nazar, nanti kalau anakku lulus ini, maka saya potong sapi, itu nazar. Itu menyembelih juga. Ya kan? Jadi ada hadyu, orang haji nanti itu menyembelih juga. Jadi menyembelih saja macam-macam. Nah, ibadah harta pun macam-macam. Ada wasiat, ada wakaf, ada sedekah infak, ada zakat, ya, ada hibah, ada bermacam. Ada bermacam ibadah harta. Maka ini kalau kita terjemah secara umum, lebih umum, maknanya adalah kalau kenikmatan Allah kau rasakan sangat banyak, maka gabungkan antara ibadah fisik dan ibadah harta. Ibadah fisik dan ibadah harta. Ulama menjelaskan gini, Lid. Kalau ibadah fisik, orang masih semangat. Tapi kalau ibadah harta, hati mulai menahan diri. Pas nih, pas. Itu kata para ulama begitu. Kenapa? Kalau harta itu kita genggamnya erat. Kalau fisik, hayo lah. Masih saya kuat, ayo bismillah. Mau kemana Pak? Ayo saya jalani. Tapi ini ada duitnya Pak. Wah, sabar dikit ya. Kita cek lagi ya. Gitu. Makanya beberapa ibadah, lihat ya, beberapa ibadah menggunakan dua-duanya, fisik dan harta. Contohnya haji. Pas dengan momentum fasholli lirabbika wanhar. Karena begini, fasholli lirabbika wanhar, salat di sini ini bahkan ada ulama yang menerjemahkannya hanya salat Id. Kenapa bisa? Karena salatnya kalimatnya umum. Kenapa salat Id? Ulama mengatakan, coba Anda lihat dalam Quran. Setiap Allah memerintahkan salat, itu yang diperintahkan bukan sholatlah, tapi dirikanlah sholat. Nah ya, ulama itu jeli banget. Kenapa tiba-tiba di sini itu langsung sholatlah, bukan dirikanlah. Itu maknanya dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Untuk Allah ngasih tanda. Nah, gitu menurut sebagian ulama. Untuk Allah ngasih tanda bahwa ini jenis sholat khusus. Yang berhubungan dengan korban adalah sholat Idul Adha. Nah, gitu. Jadi fasholli lirabbika wanhar. Jadi sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Haji umpamanya itu ibadah yang memerlukan fisik dan memerlukan harta. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Allah terima ibadah mereka. Mudah-mudahan kita-kita yang belum, Allah berikan kesempatan untuk kita bisa menikmati, menyempurnakan Islam kita. Tahukah antum? Saya tahu ada orang-orang kaya raya di negeri ini yang bahkan punya pesawat sendiri tapi belum pernah haji. Ya, iya. Ada, gak gampang. Dan murni betul. Ketika Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil orang haji, wa'adzin fin nasi lil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kan memang ya udah memang dipanggil. Itu makanya betul kata orang, wah ini haji panggilan Pak. Ini di TV saya lihat beberapa kali berita tentang itu orang, Masya Allah, cuma apa dia, kerjaannya itu nggak mungkin lah kalau dalam secara teratarnya. Kerjaan-kerjaan yang tidak mungkin dia bisa haji mengumpulkan uang. Tapi buktinya dia berangkat. Dan itu bukti luar biasa. Jadi memang kalau sudah ibadah gabungan antara fisik dan harta, itu sulit. Itu sulit. Kalau ulama menyatakan manusia cenderung lebih sulit urusan ibadah harta daripada fisik. Walaupun di orang tertentu sebaliknya. Cenderung lebih sulit fisik daripada harta. Tapi kebanyakan lebih sulit harta daripada fisik. Maka kemudian digabungkan ini untuk bahwa puncak syukurmu atas kebaikan yang begitu banyak Allah berikan pada kita, ya lakukan ibadah itu gabungan antara ibadah fisik dan ibadah harta. Jadi gabungan, silahkan dilakukan. Gitu. Ibadah fisik, ibadah harta itu dipilih. Umpamanya gitu. Wah, saya ini banyak ini Pak, saya ini banyak puasa. Ya kan? Saya ini banyak berpuasa, saya ini banyak sholat.
Kenapa Anda lakukan? Saya bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Mas, Anda itu Allah berikan harta melimpah. Cara syukurmu bukan puasa, bukan sholat, ya kan? Cara syukurmu itu, ya kan, membuat orang-orang yang hidupnya selalu puasa bisa makan. Bukan Anda puasa. Itu kalimat ulama loh. Jadi itu cara bersyukur yang salah. Tidak tepat. Tapi ini gambaran umum tentang gabungan antara ibadah badaniyah dengan ibadah maliyah. Washolli li rabbika wanhar. Ulama juga menjelaskan tentang washolli li rabbik itu kenapa ada kata li rabbika di situ. Gitu ya, salatlah untuk Rabbmu. Di dalam bahasa Arab mestinya bunyinya menjadi fasholli li rabbika wanharulah. Wanharlah. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuknya juga. Untuk Allah juga. Tapi enggak ada juga itu. Ulama mengatakan kenapa ya begitu? Karena itu untuk menunjukkan bahwa kalau sholat itu tidak mungkin tidak kecuali pasti untuk Allah. Tapi kalau orang menyembelih, nah itu kan kita menyembelih kan ternyata bisa saja. Kenapa Anda sembelih? Ada tamu. Saya nyembelih ayam, saya nyembelih sapi, kambing, banyak. Wadah saudara-saudara datang, bisa. Halal boleh begitu. Ya kan? Tentu kita tetap bismillah, ya bismillah dalam motong karena itu harus. Tapi artinya kalau sholat nggak mungkin tuh. Dalam rangka saya menghormati, ya kan, petinggi saya, maka saya sholati dia. Ya, mati itu disolati kan. Saya sholat, ya kan, untuk si tuan guru, tuan besar, nggak benar. Sholat itu untuk Allah. Nah, tapi berbeda. Itu kenapa? Ulama juga bertanya-tanya banyak hal itu. Contohnya gini. Kan di depan itu inna a'toina, kami memberimu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Mestinya bunyinya menjadi begini, maka sholatlah untuk kami. Mestinya begitu kan? Tapi ternyata tidak. Oh, itu dibahas ulama. Wah, bahas Quran itu Masya Allah. Ulama gitu itu kenapa tiba-tiba berubah? Kata-katanya itu berubah. Kenapa tiba-tiba fasal? Kan sesungguhnya kami memberimu kepada Muhammad kenikmatan yang banyak. Maka sholatlah untuk Rabbmu. Bukan sholatlah untuk kami yang telah memberimu. Enggak. Itu juga ada beberapa pembahasan tuh. Itu pembahasannya banyak. Jadi fasholli li rabbik itu ya ada banyak hal. Itu perubahan kalau istilahnya perubahan ini kata ganti. Kalau yang kedua sebenarnya bukan kata ganti, karena Rob itu bukan kata ganti. Kalau kata ganti kan dia, mereka, kamu, saya, seterusnya. Tapi perpindahan itu kami, kalau kami itu dalam bahasa Arab mutakallim. Dia kata ganti tapi sebagai pembicara. Saya dan kami itu pembicara. Kamu, kalian itu yang diajak bicara. Dia, mereka itu tidak bersama kita, ghaib, istilahnya bersama kita. Nah kalau fasholli li rabbika itu ghaib. Itu para ulama katakan perpindahan dari kata kami. Kalau kami kan diajak ngobrol, kami loh Muhammad yang ngasih gitu ya. Tiba-tiba begitu bersyukur itu menggunakan ghaib. Maka bayangkan ya sekarang Allah bicara, Muhammad kami berikan kepadamu kenikmatan yang banyak. Maka sholatlah untuk Robmu. Loh, Robnya mana? Ini Robnya yang lagi bicara ini. Kan begitu kan? Lagi bicarain Robnya. Itu perpindahan itu, suasana perpindahan itu ada banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah justru untuk menunjukkan keagungan Allah. Jadi kalau kamu sholat, itu agungkan Allah. Kalau kamu berkorban, agungkan Allah dalam hatimu. Kenapa? Allah berfirman dalam masalah korban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Yang sampai ke Allah kan bukan daging dan darahnya. Ya kalau kita motong kambing, motong sapi, motong onta, ya darah di bumi, daging di bumi. Terus yang sampai pada Allah apa? Yang sampai pada Allah adalah ketakwaan kalian. Jadi kalau ada orang motong tapi ria, nggak ada yang sampai ke Allah. Karena semua daging, darah semua di bumi. Nggak ada yang naik ke Allah. Walakiyanaluhu taqwa minkum. Yang sampai ke Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, jadi di li rabbika tadi itu
Itu sama kayak begini contohnya. Contohnya sama kayak gini. Sampai contoh ada presiden ya. Presiden ini umpamanya lagi marah sama bawahannya. Presiden lagi ngomong. Presidennya bilang, kamu tahu kamu melanggar perintah presiden. Ya kan? Bukan melanggar perintah saya, tapi melanggar perintah presiden. Coba mana yang lebih besar? Yang rasanya lebih dalam yang mana? Kamu melanggar perintah saya dengan kamu melanggar perintah presiden. Perintah presiden. Paham ya? Itu gaya bahasa Quran. Begitu. Ya, karena untuk menunjukkan Muhammad, fasalli li rabbika. Bukan fasalli lana. Salatlah untuk kami. Itu boleh juga. Tapi ayat memilih fasalli li rabbika. Rabb. Itu satu. Yang kedua, memang karena ini babnya adalah bab syukur. Salat dan korban di sini kan sebenarnya bentuk syukur. Maka yang cocok adalah kata Rabb. Bukan kata uluhiyah. Bukan kata Allah. Gitu. Bukan kata Allah. Makanya di Quran itu kadang Allah menyebut dirinya Allah, kadang menyebut dirinya Rabb. Nah, kalau Rabb itu berhubungan dengan bagaimana Allah itu memberi, mengatur, ya kan? Itu Rabb tuh, yang memiliki, yang membagi, itu Rabb. Nah, kalau Allah kata uluhiyah itu hubungannya dengan ibadah. Allah, karena al-ma'luh itu artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Maka kalau Rabb itu yang berhubungan dengan tadi Allah yang membagi, Allah yang ngasih, Allah yang bagi, Allah yang itu yang ngatur semua jadi nyaman hidupmu. Itu Rabb. Nah, maka karena temanya syukur, sholat di sini harusnya sholatnya begini, Lid. Harusnya fasholli lillah. Karena urusan sholat urusan ibadah loh. Urusan korban urusan ibadah loh. Betul kan? Tapi tidak. Allah menggunakan li rabbika. Mengapa? Karena konteksnya syukur. Karena Allah sudah ngasih, memberi banyak itu untuk syukur. Maka bukan Allah di situ, tapi Rabb. Maka sholatlah untuk. Maka orang itu kalau mau bersyukur, caranya adalah ingat Allah dengan posisi Allah sebagai pemberi, pembagi, Allah yang baik sama kita. Itu cara bersyukur yang terbaik. Tauhid. Nah, nggak gini, karena ada orang gini, Lid. Ada orang akhirnya ibadah itu semua beban. Mengapa? Karena yang dia ingat memang cuma Allah, kata Allah itu. Dia lupa kata Rabb. Dia lupa kata Rabb. Kenapa sholat? Ya, perintah Allah. Kenapa puasa? Perintah Allah. Kenapa sedekah? Perintah Allah. Kenapa wakaf? Perintah Allah. Jadi di bayangan dia adalah ibadah. Nah, ibadah itu beban, Lid. Taklif. Beban, nggak kuat lama-lama. Makanya akhirnya banyak orang rajin puasa, orang banyak rajin sholat, rajin sedekah, tapi dia tidak menikmati. Ujungnya trauma. Akhirnya nggak lagi. Sholat berhenti, ibadah ini berhenti. Maka sekali waktu melakukan itu, rasakan kenapa saya sedekah. Karena Allah baik banget sama saya. Bukan karena perintah Allah. Itu perintah Allah benar ya, ya. Itu benar perintah Allah. Tapi rasakan suasana surat ini. Sekali waktu lakukan bahkan sholat. Lakukan. Kenapa kamu sholat? Ya Allah, Allah itu baik banget sama saya. Nah, Lid, Anda jumpai dalam hidup saya. Betul. Saya jumpai dalam hidup saya. Orang-orang yang dermawan itu orang yang dermawan nggak pakai ukuran dermawan itu. Itu orang-orang yang selalu menganggap Anda ini dermawan sekali, Pak, Bu. Dia selalu katakan, ya gimana, Ustaz? Saya itu punya usaha, punya perusahaan ini. Itu jelas bukan saya. Untuk sampai sebesar ini itu jelas pertolongan Allah SWT. Orang-orang yang begitu itu syukurnya pasti gede. Maka kalau ngasih nggak pakai hitungan. Karena dia ibadah, yaitu sedekah atau wakaf atau sholat atau apapun itu kaitan cantolan di belakangnya adalah Allah sebagai Rabb. Paham. Tahu ya? Paham. Maka ayat ini betul-betul konteksnya syukur, bukan beban ibadah. Yuk sholat dan berkorban. Yuk berkorban. Yuk kita keluarkan ibadah. Yuk kita lakukan ibadah fisik kita. Yuk kita berikan harta-harta kita, tapi konteksnya karena kita bersyukur pada Allah, begitu baiknya Allah dalam hidup kita. Ya Rabb. Wasalli li rabbika wanhar. Indah. Nah, wanhar, ini tema korban. Kata nahar itu korban, tapi dia khusus buat unta. Iya. Kalau sapi, kambing nggak boleh kita bilang wanhar, apalagi ayam dan yang lainnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau dia zabah,
atau zakah. Zabah itu disembelih. Kenapa? Karena kalau zabah sembelih itu dengan menggunakan benda tajam, pisau umpamanya, itu pada leher bagian atas. Gitu. Sementara nahar itu ini leher bagian bawah ini yang nempel ke dada kita. Apa nih? Nahar ini. Bahasa Indonesia apa saya nggak tahu ini. Di bawah lak-lakan. Di bawah lak-lakan. Ini nahar. Paham ya? Nyembelih, kalau nyembelih kambing, leher atas atau bawah? Atas atau bawah? Yang atas lah. Atas, ya. Ayam, sapi, kambing di sini. Iya. Hanya unta yang disembelihnya di nahar. Di sini. Maka wanhar sebenarnya bukan untuk semua binatang. Hanya untuk unta ya. Artinya Nabi Muhammad diminta apa? Muhammad, kalau korban unta ya. Yang paling tinggi itu. Yang paling besar. Paling mahal itu. Iya. Paham maksudnya? Iya, kebayang. Artinya, Anda orang berada loh. Korbanmu kambing satu. Gak masuk lah. Yalah. Nabi Muhammad bukan orang yang numpuk harta kaya raya. Tapi karena mengingat betapa baiknya Allah dahulu pada saya. Dan terus masih baik. Bahkan sudah dijanjikan kebaikan yang Al-Kautsar di surga nanti. Kalau korban itu Allah minta, korbanmu Muhammad itu nahar. Nahar itu unta. Nahar itu unta. Itu yang paling mahal. Ya kan? Paling mahal. Kenapa paling mahal? Syaratnya aja beda. Karena kita tahu kalau kambing itu paling tidak yang usianya sudah setahun. Iya. Kecuali menurut sebagian ulama, kecuali domba. Kalau domba boleh yang 6 bulan. Ini menurut sebagian ulama ya. Tapi yang ulama katakan sepakat setahun. Kalau sapi itu paling enggak 2 tahun. Tapi unta enggak bisa. Unta itu minimal usianya 5 tahun. Iya. Pikir ini. Jadi berapa harganya? Ya, mahal, gitu. Mahal, ya kan? Oh minimal unta udah 5 tahun, jadi paling mahal. Wanhar. Muhammad kalau nyembelih jangan kambing-kambing kecil-kecil begitu, ya kan? Ya. Padahal Muhammad bukan orang kaya raya, ya. tapi wanhar. Itulah mengapa ini unik nih. Di dalam 3 madhab kita, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali mengatakan bahwa hukumnya korban itu hukumnya sunnah, tetapi tercela bagi orang yang mampu meninggalkannya. Karena ada hadis Nabi contohnya, kata Nabi, siapa yang tidak berkorban padahal mampu, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat sholat kami. Cakep nih, quote, tebelin, rutinin sampai menuju itu. Artinya itu yang membuat ulama ngasih keputusan, 3 mazhab ini ngasih keputusan bahwa hukumnya sunnah, tetapi yang meninggalkannya tercela. Kalau dia punya kemampuan. Ini 3 pendapat. Tapi tahukah antum, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah pendapatnya apa? Kata beliau, wajib hukumnya. Pokoknya punya duit, wajib. Wajib hukumnya. Korban hukumnya wajib bagi yang mampu. Kayak haji, wajib bagi yang mampu. Ya Allah, ya Allah. Jadi artinya memang level, kalaupun anggap sunnah, levelnya nggak rendah sunnah. Ya, betul. Karena levelnya itu nempel dengan wajib, hampir wajib. Orang nggak boleh datang ke tempat sholat. Iya, jangan dekati masjid kami, jangan tempat sholat kami. Itu kan artinya kita diusir dari masjid kita, ya Allah. Kita itu oke. Terlepas dari semua itu kan artinya dia hukumnya itu memang ya tadi bahwa dia harus dilakukan bagi yang mampu. Tapi jadi kalau orang mampu, subhanallah, orang mampu itu gimana ya? Ya kan ada orang-orang yang semangat sampai nabung. Iya. Nabung, begitu sampai Idul Adha udah cukup, oke Pak, beliin kambing 1. Itu kemampuan saya. Ya kan? Ini coba cek rekening, ada tuh duit. Ya kan? Oh, tapi ini Pak untuk simpanan anak saya 10 tahun ke depan. Ya Allah, anakmu 10 tahun ke depan kau siapkan hari ini, kemudian kau tidak korban, gitu kan? Ini demi masa depan. Kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Hari kita adalah hari ini. Esok belum tentu jadi hari kita. Betul kan? Besok belum tentu jadi hari kita. Hari kita yang kita miliki hanya hari ini. Yang kemarin telah berlalu, kita tidak bisa mengulangi lagi. Yang esok belum tentu kita raih. Hanya hari ini kita. Oke, jadi wanhar itu sampai begitu. Makna dari wanhar, karena kata nahar itu sesungguhnya hanya untuk unta. Ya, nahar itu hanya untuk unta. Sehingga kalau artinya ya, kalaupun umpamanya kambing, maka semampu yang mentok kita punya bisa kemampuan berapa? Karena wafadainahu bidzibhin azim. Waktu Allah ganti untuk putranya Ibrahim itu bukan kambing biasa, tapi kambing yang gemuk besar.
Itu Allah langsung ganti kan. Itu. Dan itu ada kisah Israiliyatnya tentang dari mana tuh kambingnya, gitu ya, itu kambing digembala di surga. Itu ada cerita di tafsir, ada disebutkan kisah itu. Jadi fasholli li rabbika wanhar. Itu ayat yang kedua, itu adalah ayat syukur. Nah, terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang sangat membencimu. Kata syani' itu bukan cuma benci biasa, tapi sangat membenci. Jadi ada orang-orang itu sangat membenci, punya sifat sangat benci, itu ada. Nah, musuh Islam itu kalau kepada Nabi Muhammad sangat benci. Jadi nggak heran kalau ada orang sampai hari ini pun, Nabi Muhammad sudah 15 abad lalu loh, nggak ada. Tapi kebencian itu masih begitu nyata di depan mata mereka, ya kan? Ada orang melakukan apa, saking bencinya pada Nabi Muhammad SAW. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu itu dia yang terputus. Karena tadi dikata-katain bahwa Muhammad nggak punya keturunan laki-laki, putus namanya dan segala macam. Oke, tapi poin terakhir yang saya sampaikan begini. Jadi merasakan bahwa Allah itu sangat baik dan memberikan kepada kita banyak pemberian. Kemudian hidup kita jalani penuh syukur atas kebaikan Allah itu dengan cara beribadah. Terutama menggabungkan ibadah fisik dan harta dengan cara yang terbaik, maka itu dua poin itu adalah merupakan modal sangat kuat untuk menghadapi semua caci maki manusia. Inna syani'aka huwal abtar, justru yang mencaci makimu dia akan jatuh sendiri. Hari ini dengan medsos stres kita, ya kan? Banyak orang bisa dikatain orang di warna netizen jahat-jahat, akhirnya sampai bikin klarifikasi, saling memenjarakan, bilang hidupmu capek betul. Ya kan? Orang satu, poin pertama adalah rasakan Allah itu baik sekali. Banyak sekali Allah kenikmatan Allah berikan. Ya. Yang kedua adalah maka ungkapkan syukurmu dengan ibadah terbaik untuk ibadah fisik dan harta. Setelah itu abaikan semua orang-orang yang jahat yang mencaci maki hidupmu karena dia akan jatuh sendiri. Wallahu ta'ala alam bishawab. Saya kembalikan pada Ustaz Walid.